Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Luar Akbar. biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat sekali ya Mbak Mulati. Ya, Pak Guru Iya, Pak. absen dulu ya. Tadi Pak Guru lihat di kelas sepertinya bangkunya terisi penuh, berarti masuk semua ya. Nihil hari ini ya. Ini Ya. Bapak. Baik, sebelumnya Pak Guru minta tolong sama salah satu teman kalian, ya, Mas Jafar untuk memimpin doa terlebih dahulu, silahkan. Ayo, Mas Jafar. Hilang lagi Pak Guru. Oh, ya udah ganti yang Aku ke lain. belakang, Pak. Ya, ya udah. Ya, Mbak Siti Maslika, silahkan. Ya, mari teman-teman kita mulai pelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih Mbak Siti Maslika. Ya, baik anak-anakku solihah, Pak Guru Amin. mau memimpin atau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu kebangsaan, ya, lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Sudah siap semuanya? Siap, Pak Guru. Siap ya, nanti hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot masing setia berkorban untukmu. Rakyat murus sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Alhamdulillah. Semangat ya anak-anakku sekalian. Iya. Baik, setelah kita nanti tadi sudah menyanyikan lagu kebangsaan, judulnya apa tadi? Garuda Pancasila, Pak. Garuda Pancasila. Burung Garuda itu sebagai apanya negara kita? Lambang. Ya, lambang negara kita adalah burung Garuda. Lengkapnya adalah Garuda Pancasila. Ya, pinter ya. Baik, anak-anakku sekalian, di sini Pak Guru mencoba mau menanyakan sesuatu ya sama kalian semuanya. Ya. Apa Pak Guru? Ya. Nah, udah. Ya. Udah bisa kelihatan Pak Guru. Iya, bagus. Nah, ini ada pertanyaan ya anak-anak. Yang pertama, yang bisa tunjuk jari ya. Apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Ayo, coba siapa yang masih ingat pertemuan kemarin? Waduh, semuanya pada tunjuk jari ya. Coba yang pertama ya, Sri Mulati, Mbak Sri Mulati, coba. Ya, ciri-ciri makhluk hidup Satu itu saja. tumbuh, Pak Guru. Tumbuh. Bagus. Ya, yang kedua, coba yang lain. Bergerak, Pak. Ya, Mbak Puji. Bergerak. Bagus, 100. Yang ketiga, coba yang lain. Bernafas. Ya, siapa tadi yang menjawab bernafas? Saya Pak Guru. Oh iya, pinter. Mbak Gimawati ya? Iya Pak. Iya, terus apa lagi selain itu? Saya Pak. Apa?
Makan dan minum. Makan dan minum. Bagus. Ada lagi yang lain? Ada, Selain Pak. ada lagi apa coba? Bergerak. Bergerak tadi sudah. Oh, Ya, sudah ya, Pak. sudah. Berkembang biak. Bagus, Berkembang Mbak biak. Puji ya. Nah, itu semua adalah ciri-ciri dari makhluk Hidup. hidup. Nah, coba kalian perhatikan yang ada di bawah itu ya. Perhatikan gambar pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, ini adalah tanaman kacang Kacang hijau. hijau. Ya, pertanyaannya adalah mengapa tumbuhan kacang hijau dapat hidup? Ayo, ada yang bisa menjawab? Dikasih nyawa sama Allah. Ya, alhamdulillah bagus itu jawabannya. Ya, dikasih nyawa sama Allah. Ada yang lain? Karena disiram, Pak Guru. Karena Ada disiram. kok Berarti bernapas ya? disiramnya pakai apa? Pakai Pakai air. air. Ada Ya, caranya, Pak betul. Guru. Gimana? Oksigen. Ya, ini Ada kalau caranya. misalkan ya, kalau misalkan ini ditutup pakai baskom atau pakai gelas yang besar, kira-kira bisa tumbuh apa tidak? Bisa hidup apa tidak? Nggak bisa bernapas. Tidak bisa. Berarti kira-kira tanaman ini membutuhkan apa? Oksigen. Iya, oksigen. Oksigen itu untuk apa? Untuk nafas. Bagus. Nah, kalau misalkan di sini tidak ada tempat, ya, tidak ada tempat gelas plastiknya, tidak ada kapasnya, kira-kira bisa tumbuh apa tidak? Tidak, Pak Bisa. Guru. Kalau di Tidak. tanah bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, nggak ada Bisa, Pak. resapan. Ya, karena tidak ada apa? Tidak Resapan ada air. tempat medianya, ya, untuk meresap, betul ya, untuk tempat tumbuhnya, iya betul. Nah, jadi pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan materi yaitu berjudul kebutuhan makhluk hidup, ya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan nanti kalian bisa menyebutkan dan menjelaskan kebutuhan makhluk hidup melalui pengamatan. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, tadi sudah dipimpin doa oleh Mbak Siti Maslika. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku solih-solihah, Pak Guru tadi sudah menyiapkan video pembelajaran, ya. Nanti sebentar lagi Pak Guru akan setelkan video pembelajaran tersebut. Silahkan kalian lihat, kalian tonton, kalian simak dengan baik. Nanti kalau ada hal-hal yang penting bisa kalian catat, ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa, Pak Guru. Baik. Nah, silahkan kalian simak video ini dengan baik. Ya. Terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah menyimak video ini, ya. Sekarang Pak Guru akan menyiapkan lembar kerja peserta didik atau LKPD, ya. Ini Pak Guru akan bagikan ke kalian, tapi tidak satu-satu kalian pegang, karena ini nanti akan Pak Guru bagi menjadi berapa ya? Karena ini jumlah kelas 3A ada 30 anak, Pak Guru bagi menjadi 6 kelompok. Bagaimana? 6 kelompok berarti ya, satu kelompoknya 5 anak. Ya? Bisa ya? Nah, nanti kalian coba kerjakan LKPD ini, ya, berdiskusi dengan teman kelompokmu. Kemudian setelah selesai, Pak Guru minta tolong salah satu dari teman kelompok kalian untuk mempresentasikan di depan kelas. Bisa ya? Iya, Pak Ya, silahkan berdiskusi bersama teman-teman dengan tenang, jangan ngobrol.
agar nanti tugasnya bisa selesai dengan tepat waktu. Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Ya, baik. Iya, Terima Pak kasih Guru. anak-anakku sekalian yang telah mengerjakan setelah berdiskusi tentang LKPD ini. Ya, sekarang Pak Guru akan membahas materi yang tadi sudah kalian tonton dan sudah kalian kerjakan di LKPD, yaitu tentang apa tadi judulnya? Masih ingat? Kebutuhan makhluk hidup. Iya, Kebutuhan makhluk pinter. hidup. Kebutuhan makhluk hidup. Ya, Pak Guru akan bacakan dulu ya. Makhluk hidup memiliki kebutuhan. Ya, jadi kalau ini adalah untuk membedakan antara makhluk hidup dengan makhluk yang Tidak Tidak hidup. tidak hidup alias benda mati. Mati. Kalau makhluk hidup, Mati. kalau makhluk tidak hidup atau benda mati kira-kira memiliki kebutuhan apa tidak? Tidak. Tidak. Nah, itu yang Apa? membedakan ya dengan makhluk hidup. Pak Kemudian Guru, yang kedua. izin ke belakang dulu Pak Guru. Oh iya, silahkan, jangan ditahan ya, nanti malah jadi Iya, penyakit. terima kasih Pak Guru. Ya. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan tersebut harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya, ya. Jadi kalau kira-kira tidak terpenuhi kebutuhannya, kira-kira makhluk hidup itu bisa melangsungkan kehidupannya apa tidak? Tidak, Pak Guru. Tidak, ya. Makanya itu kebutuhan itu harus dipenuhi, ya. Jadi kalau kebutuhan itu terpenuhi, maka bisa melangsungkan kehidupannya. Itu tujuan dari terpenuhinya kebutuhan makhluk hidup. Hidup. Nah, terus kemudian apa saja kebutuhan-kebutuhan makhluk hidup tersebut? Yang pertama adalah udara. Apa? Udara. Udara, ya. Yang kedua ada air. Yang ketiga makanan. Betul. Yang keempat cahaya matahari. Ya, dan yang kelima tempat hidup. Tempat hidup bisa dikatakan tempat tinggal atau habitat. Iya, betul ya. Kita akan bahas satu persatu ya dari kebutuhan-kebutuhan makhluk hidup tersebut. Yang pertama yaitu udara. Nah, Pak Guru minta tolong salah satu dari kalian untuk membacakan. Siapa ini ya yang ngantuk ya? Yang Mbak Kim, coba dibaca yang keras. Baik, Pak Guru. Ya. Udara mengandung beberapa gas antara lain oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan lain-lain. Oksigen dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Fotosintesis, bukan tetis. Ya, Ya. fotosintesis. Iya, terima kasih Mbak Kim ya sudah membacanya dengan jelas. Ya, jadi di udara ini itu banyak sekali mengandung gas ya. Gas itu kelihatan apa tidak, anak-anak? Tidak, Pak. Tidak, ya itu adalah salah satu zat yang tidak terlihat yaitu gas ya. Nah, gas ini terdiri dari ada oksigen, ada karbon dioksida, ada nitrogen dan lain sebagainya. Ya, betul. Tapi dalam hal ini yang kita bahas berkaitan dengan kebutuhan makhluk hidup adalah tentang oksigen dan karbon dioksida. Nah, oksigen ini ya, oksigen ini dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk apa? Untuk bernafas. Iya, betul ya. Dari hewan, manusia, tumbuhan itu bernafas ya dan membutuhkan oksigen ya. Kalau hewan, manusia itu kan terlihat ya bernafasnya ya. Kalau kira-kira tumbuhan itu bernafasnya melalui apa? Ada yang tahu di sini? Melalui pori-pori.
melalui pori-pori. Pori-porinya ada, pori-pori itu apa sih? Lubang-lubang. Iya, lubang-lubang. Ya, pori-porinya ada di mana, Mbak Kim? Kulit. 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 Ya, kulit tumbuhan. Kulit tumbuhan. Ya, jadi pori-pori itu ada yang di batang, ya, itu yang disebut dengan istilahnya lentisel. Ada juga yang di daun. Ya, yang di daun itu namanya stomata. Ya, atau mulut daun. Nah, itu proses pernafasan pada tumbuhan. Bagaimana dengan karbon dioksida? Ya, ada gas lain yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida itu tidak dibutuhkan oleh manusia dan hewan untuk bernafas, ya. Tapi hasil bernafasnya itu adalah karbon dioksida. Ya, tadi menghirupnya oksigen, menghembuskannya atau mengeluarkannya adalah dengan karbon dioksida. Pinter, ya. Jadi karbon dioksida ini tidak dibutuhkan oleh manusia dan hewan, tetapi dibutuhkan oleh tumbuhan. Untuk apa kira-kira? Yo, ada yang tahu? Untuk proses fotosintesis. Betul. Apa sih proses fotosintesis? Ada yang tahu di sini, anak-anak? Mengolah masakan pada daun. Ya, betul ya, proses pengolahan makanan. Iya, di daun. Ini diambil dari kata foto dan sintesa, ya, sintesis. Izin ke belakang sebentar ya. Oh ya, silakan Mbak Sri Mulati, ya. Jadi Pak Guru ulang, jadi dari kata foto dan sintesa. Iya, foto itu artinya cahaya. Sintesis atau sintesa artinya pembuatan makanan. Ya, jadi fotosintesa adalah proses pembuatan makanan yang dibantu dengan cahaya matahari. Ya, betul. Iya, pinter sekali Mbak Kim, ya. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu kebutuhan yang kedua dari makhluk hidup adalah apa? Air. Ya, coba dibacakan yang keras, Mbak Janah. Coba ya, dari tadi ngantuk terus itu. Mbak Jana dengar suaranya Pak Guru? Oh, masih di mute, Pak. Oh, masih di mute. Coba mute-nya dipencet dulu. Halo. Ya, dibaca coba. Iya, terima kasih Mbak Jana ya. Suaranya agak terganggu ya. Mungkin ada gangguan. Ya, coba. Karena ada suara azan, Pak. Iya, oh, sudah ada ya. Iya. Ya, kita lanjutkan. Coba Mas Jafar coba dibaca dengan jelas. Yang kedua. Yang kedua, air. Ya. Bagi manusia dan hewan, air berguna untuk minum, melarutkan zat makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Bagi tumbuhan, air berguna untuk proses fotosintesis, diserap oleh akar dalam tanah. Itu Pak Guru. Iya, terima kasih Mas Jafar. Ya, suaranya lantang. Ya, jadi air ini adalah salah satu unsur yang paling banyak dibutuhkan oleh makhluk hidup. Ya, jadi sebagian besar termasuk dalam tubuh kita manusia. Ya, sebagian besar itu butuh apa? Air ya, banyak mengandung air. Kita kalau misalkan sehari 2 hari nggak makan mungkin kuat ya, tapi kalau kita sehari nggak minum kira-kira kuat apa tidak? Tidak ya, benar Mbak Retna, tidak ya. Jadi karena kalau kita tidak minum sehari itu akan membahayakan tubuh kita ya. Jadi tubuh kita itu bisa mengalami dehidrasi. Ya, tahu dehidrasi? Kekurangan cairan. Iya, betul. Kalau kekurangan cairan itu akan berbahaya bagi organ-organ tubuh. Salah satunya adalah apa? Ginjal. Iya, betul ya. Nah, bagi tumbuhan ya,
bagi tumbuhan air itu berguna untuk proses fotosintesis. Nah, tadi Pak Guru di depan sudah menyinggung tentang fotosintesis di bagian apa? Yuk coba. Ya. Ayo, masih ingat nggak? Oke, Pak Guru. Daun Karbon Pak Guru ya. ya, karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan melalui daun. Iya, betul. Nah, kalau air dibutuhkan oleh tumbuhan diserap melalui apa? Akar di dalam tanah. Itu seperti itu ya. Jelas anak-anak? Jelas. Jelas, Pak Guru. Iya, sekarang kita lanjut kebutuhan yang ketiga yaitu makanan. Coba silakan dibaca yang keras, Mbak Puji. Ya. Makanan dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup. Makanan merupakan sumber energi. Energi tersebut digunakan untuk melakukan segala macam aktivitas. Iya, terima kasih Mbak Puji ya. Jadi makanan ini adalah salah satu unsur ya kebutuhan makhluk hidup yang sangat penting Guru, juga. Pak Guru, Mbak Ya, gimana? Retna itu loh. Mainan apa itu loh, Pak Guru? Mbak Retna mainan apa itu? Apa itu? Mbak dengerin itu loh, Pak Guru. Oh, ngupil. Jangan ngupil ya. Aduh. Malah ngupil, Iya. nggak dengerin Pak Retna Guru. jorok. Iya. Cuci tangannya. Ya, mungkin hobinya ya Mbak Retna ya. Disuruh cuci tangannya, Pak Guru. Iya, nanti ya cuci tangan kalau sebelum makan ya. Jangan lupa. Ya, ini berkaitan dengan makanan lagi ya. Jadi, makanan itu dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk apa? Untuk sumber energi ya, sumber tenaga. Iya, bayangkan kalau kalian itu tidak makan, coba lemes apa tidak? Lemes, Pak. Ya, betul apa tidak? Sarapan, Pak Guru. Nah, itu supaya kalian tidak lemes ya, supaya kalian bisa melakukan aktivitas di sekolah dengan baik, gitu ya. Nah, energi ini digunakan untuk melakukan segala macam aktivitas, bukan hanya anak sekolah saja ya, tapi Bapak Ibu kita juga kalau mau ke kantor ya, mau bekerja ya, itu makan terlebih dahulu. Itu. Nah, bagaimana makanan itu bagi nah, ini mohon maaf Pak Guru bagi hewan. Nah, bagi hewan ini berdasarkan makanannya terbagi menjadi beberapa golongan ya. Ada hewan pemakan tumbuhan, ada yang tahu hewan pemakan tumbuhan disebut apa? Herbivora. Herbivora, bagus. Contohnya apa? Pemakan tumbuhan? Sapi. Kambing, kuda, itu ada gambar apa itu? Kelinci, ya, betul. Kalau hewan pemakan daging? Harimau. Namanya apa dulu? Karnivora. Betul. Contohnya apa? Harimau. Anjing. Kucing. Ya, banyak sekali ya. Itu untuk hewan pemakan daging. Kalau pemakan segala itu artinya pemakan sayur iya, pemakan daging iya. Coba apa namanya? Ayam, Pak Guru. Manusia, Pak. Namanya dulu. Kalau tadi omnivora, bagus ya. Ya, contohnya apa hewannya omnivora? Manusia, Pak Guru, manusia. Ya, ayam, pinter. Bukan Apa loh. lagi? Pas. Ya, Bukan hewan. apa? Tapi yang makan segala-galanya kan manusia. Ya, manusia bisa. Manusia kalau dalam ilmu, ya betul. Manusia kalau dalam ilmu, betul. Nah, Pak Guru ditanyakan hewan. Iya, jadi Pak, gini. bisa jawabnya. Jadi Hewan gini, kan makhluk anak-anakku hidup. sekalian, iya. Kan makhluk hidup. Iya, betul. Jadi makhluk hidup tadi kan ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Iya. Betul. Tapi dalam klasifikasi makhluk hidup ya, itu terbagi menjadi 5 ya. Ada kingdom
Ya, itu wah itu ilmunya sudah tinggi sekali ya. Kingdom itu kerajaan, ya. Ada kingdom Monera, ya ada kingdom fungi, ada kingdom apa? Tumbuhan paham, atau Bu Guru, Pak plantae, ada kingdom animalia atau hewan. Lah, ini manusia tidak ada kingdomnya. Berarti masuk ke golongan animalia atau hewan. Seperti itu ya anak-anak. Paham ya? Iya, Ini Pak secara Guru. garis besarnya saja. Ini ilmunya sudah tinggi. Ya, ya baik. Kemudian lanjut untuk tumbuhan. Nah, tumbuhan itu memperoleh makanan itu dari mana? Dari akar ya, melalui nutrisi ya, melalui nutrisi. Misalkan kalau kita memupuk tanaman itu artinya tumbuhan itu sedang diberi makanan itu ya. Itu ya untuk apa? Makanan, kebutuhan makhluk hidup yang ketiga. Sekarang yang keempat. Kebutuhan makhluk hidup yang keempat yaitu cahaya matahari. Coba siapa yang mau membacakan? Saya Pak Guru. Ya, Mbak siapa? Anissa ya? Ya. Ya, Mbak Anissa coba dibaca yang keras. Cahaya matahari. Manusia menggunakan matahari untuk menjemur pakaian, menjemur padi, dan lain-lain. Ya, terima kasih. Bagus ya. Jadi bagi manusia cahaya matahari itu untuk menjemur pakaian, untuk menjemur padi, dan menjemur misalkan ikan asin atau yang lainnya ya. Banyak sekali. Ya, betul, kerupuk. Betul, banyak sekali ya pokoknya. Nah, bayangkan kalau misalkan bumi kita itu tidak ada cahaya matahari masuk. Tidak ada panas matahari masuk. Kira-kira bagaimana? Coba, ada yang bisa menjawab? Tidak bisa. Bumi kita itu akan gelap, ya, gelap gulita. Selain gelap, dengan adanya panas tadi. Kok ada yang Ayo. Tidak ada energi, Pak Guru. Tidak ada energi. Ada lagi yang lain? Ya, bumi kita itu akan menjadi beku, dingin, ya. Karena tidak ada panas matahari. Lembab, ya. Pak Guru, lembab. Lembab, betul ya. Nah, selanjutnya untuk yang kelima, kebutuhan makhluk hidup yang kelima. Coba siapa yang mau membacakan? Yuk. Yang keras. Siapa Pak Guru? Ya, Mbak Siti Maslikah coba. Oke, siap Pak Guru. Tempat tinggal atau habitat. Makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal atau habitat untuk tumbuh. Pertumbuhan perkembangbiakan, mencari makan, dan tempat berlindung. Habitat makhluk hidup ada yang di perairan dan ada yang di darat. Di darat. Sudah Pak Guru? Lanjut. Oh, masih? Masih. Oke, siap. Contoh makhluk hidup yang habitatnya di darat antara lain harimau, ayam, manusia, dan lain sebagainya. Ya, lanjut satu lagi. Oke, contoh makhluk hidup yang habitatnya di air antara lain ikan, hiu, paus, dan lain-lain. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Siti Maslikah. Ya, jadi tadi habitat atau tempat tinggal ya atau tempat hidup itu terbagi ya menjadi dua. Ada yang mengatakan terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga itu artinya ada makhluk hidup yang hidup di darat dan bisa hidup di air. Ya, itu yang disebut dengan istilah amfibi. Contohnya apa kira-kira hewan amfibi? Kodok, Pak Guru. Kodok, betul. Apalagi kura-kura, salamander, buaya, ya asal bukan buaya darat ya. Kalau buaya darat itu tinggalnya di darat. Ada di mana-mana kalau buaya darat. Ada di mana-mana. Iya. Ya nanti kita cari bersama-sama ya. Oke. Ya, baik anak-anakku sekalian, untuk mengukur kemampuan kalian ya dalam menyimak ya pelajaran ini, Pak Guru siapkan bahan evaluasi ya. Soal kalian kerjakan, silakan ada 4
soal ya. Dijawab secara singkat saja di buku tulis. Silakan kalian kerjakan. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Ya, sudah? Ya, Pak Guru. Sudah selesai? Ya. Pertanyaan pertama, siapa yang mau membacakan dan menjawab? Saya Pak Guru. Iya, Mbak Kim, coba nomor 1. Nomor 1, makhluk hidup bernafas membutuhkan gas yang disebut oksigen. Iya, bagus. Oksigen. Coba siapa yang jawabannya sama dengan Mbak Kim? Oksigen. Saya Pak Guru. Alhamdulillah. Saya, Pak Guru. Betul semua ya. Ya, baik. Nomor 2. Coba siapa yang mau membacakan? Saya, Pak Guru. Ya, Mbak Anissa, coba. Mbak Nisa. Supaya mendapatkan energi, maka makhluk hidup membutuhkan makan. Makan atau makanan. Bagus, pinter. Coba yang jawabannya makanan, tunjuk jari. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, alhamdulillah betul semua. Kemudian soal nomor 3. Coba siapa? Udah pada ngantuk ya? Iya. Capek ya? Iya, Ayo, coba. Pak Guru. Oh ya, Mbak Maslika. Coba Mbak Maslika. Oke, siap. Karbon dioksida dan air dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis, Pak Guru. Iya, pinter. Jempol 2. Ya, 100 fotosintesis. Coba siapa yang jawabannya sama? Banyak semuanya. Betul ya. Semuanya sama Kemudian Pak Guru. yang nomor 4. Katanya nggak disuruh Pak Guru. Oh iya, nomor 4 Mbak Mulati. Dari tadi nggak kelihatan, ngumpet ya. Ya coba Ngumpet di dibaca. bawah bangku Pak Guru. Tumbuh dan berkembang, beraktivitas, serta berkembang biak, maka makhluk hidup membutuhkan tempat tinggal atau habitat. Ya, bagus ya. Jadi membutuhkan tempat tinggal atau habitat. Yang jawabannya sama dengan Mbak Mulati. Coba siapa? Semuanya betul, alhamdulillah Pak. semuanya betul. Coba Pak Guru tanya dari 4 soal itu, 4 nomor itu, siapa yang betul semua? Tunjuk jari. Saya Pak Guru. Wah, alhamdulillah betul semua. Berarti tidak ada yang salah satupun ya. Ya, baik. Kalau yang betul silakan kalian nanti ditulis dulu betul 4. Nanti Pak Guru nilai ya. Dapatnya 100 ya Pak Guru. Ya, nanti Pak Guru nilai 100. Ya. Nggak dikasih reward, Pak Guru. Reward ya, nanti rewardnya adalah Pak Guru kasih bintang ya. Pas waktu Pak Guru nilai nanti Pak Guru kasih bintang. Ya. Bintangnya 3 ya Pak Guru. Ya, Bintang pokoknya kejora. bintang kejora boleh, mau bintang berekor boleh, mau bintang kecil boleh, ya bintang film juga boleh, ya. Ya baik, untuk menyingkat waktu, ya setelah kalian tadi mengikuti pembelajaran, dapat kita simpulkan bersama bahwasanya makhluk hidup itu membutuhkan udara, makanan, air, cahaya matahari, dan tempat tinggal atau habitat atau tempat hidup. Kemudian kesimpulan yang kedua, bahwasanya kebutuhan makhluk hidup bertujuan untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Ya. Baik, sebagai pesan moral anak-anakku sekalian, soleh-solehah, ya jangan lupa yang pertama adalah belajar dengan tekun. Ya, nanti setelah pulang sekolah kalian ulang kembali pembelajaran pada hari ini, ya, termasuk pembelajaran IPAS ini. Kemudian yang kedua, jangan lupa sholat 5 waktu ya dengan tepat waktu, ya, jangan bolong-bolong ya. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah patuh dengan perintah orang tua. Ya, jadi kalau disuruh sama orang tua itu harus nurut. Ya, ya baik anak-anakku sekalian, cukup sekian dulu pembelajaran dari Pak Guru. Marilah kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Muhtar. Penampilan sudah bagus ya. Seperti ini Bapak Ibu yang saya maksud ya. Ada asesmen awal, ada asesmen akhir, sudah komplit seperti ini. PowerPoint juga sangat menarik ya. Jadi kurangi tulisan-tulisan yang kelihatan. Seperti Pak Muhtar tadi sangat simpel.
dan tepat gitu nggih. Bapak Ibu bisa mencari template PowerPoint banyak di Google nggih. Seperti itu. Terima kasih. Ini untuk gambaran Bapak Ibu semuanya yang belum tampil. Gambaran seperti itu yang saya maksud. Pendahuluan juga sudah komplit, persepsinya seperti itu paling tidak. Kemudian di kegiatan inti juga sudah komplit. Dan akhir juga sudah seperti itu. Karena mungkin Pak Muhtar keburu habis waktu ya. Kesimpulan sebaiknya dibaca bersama anak-anak Aten. Tidak hanya guru, tapi bersama anak-anak. Kesimpulan juga sudah ada, kemudian tindak lanjutnya, pesan moralnya juga sudah ada. Terima kasih sekali untuk gambaran Bapak Ibu yang lain seperti itu sudah komplit. Sekali lagi. Cuma tadi kebanyakan waktu Pak sekitar 7 menit sampai kurang lebih 37 menit kalau nggak salah. Ya, nggak apa-apa mohon maaf Bapak Ibu, berhubung ini di Jogja itu 4 menit lagi sudah azan maghrib. Di Jember sudah, Bu. Udah ya, kalau di Jogja masih 3 menit lagi. Masih 3 menit lagi, kita hentikan dulu Bapak Ibu. Kita selesai dulu. Karena yang 2 orang nanti kita sepakati bersama. Apakah mau berisya atau bagaimana? Monggo. Saya manut menyesuaikan Bapak Ibu semuanya. Sekalian habis isya, Ibu. Nanti sebentar lagi isya. Iya. Ini kan maghrib dulu kita. Iya. Nanti berisya aja ya. Iya. Yang 2 orang tadi tinggal Bu siapa? Bu Mulai. Bisa selesai. Melati sama Bu. Halo? Bu Mulai bisa selesai maghrib aja, Bu. Ya, Oh, ya. Saya sholat maghrib dulu. Nanti terus habis sholat isya. Kalau nunggu isya terlalu lama, Bun. Enak.